Cepat lihat, itu Direktur Shen. Direktur Shen ganteng banget. Katanya masih lajang. Benar-benar tipe idealku. Jangan mimpi siang bolong. Direktur Shen itu bos miliaran. Restoran kita ini dibuka khusus untuk kakek oleh Direktur Shen. Lagi pula, dia penggemar chef dewa. Direktur Shen bilang, di hidup ini, dia harus menikahi wanita secantik dan sehebat chef dewa. Ah, Cepetan, koki persiapan di dapur hari ini resign. Siapa yang bisa masak? Ikut aku ke dapur utama. Bantu kepala koki siapin bahan. aku cuma bisa masak mie instan. Hehehe, aku cuma bisa makan. Kepala koki yang itu tuntutannya tinggi banget. Mana ada orang biasa yang bisa memenuhinya? Keadaan kali ini cukup darurat. Ketua Asosiasi Kuliner, Cheng Weijun, akan gabung Master Kuliner Internasional. Nona Sulisa sedang makan. Kalau kita bikin berantakan di Feng Huashuan dan Pak Ketua Cheng marah, kita semua nggak bakal bisa kabur. Kang Wei-jun. Dia udah jadi ketua asosiasi kuliner, ya? Kamu ngomong apa sih? Bicara sendiri aja. Siapa namamu? Bisa masak? Ziwei. Masak sih lumayan. Bos Shen, aku bisa masak mie instan. Aku ikut ya. Kamu ikut aku dulu. Pak, orangnya udah dateng. Dia cuma tukang cuci piring, Yanli. Jangan cuma karena aku, kakak seniormu, udah jadi koki terkenal. Lalu mikir semua cewek bisa jadi koki. Dia cuma cuci piring, bisa bantu apa? Bos, Pak Ketua Cheng nanya lagi kapan selesai. Oke, aku tahu. Kamu sana, potong kentangnya. Ini bukan pisau dapur rumah. Pisau ini berat banget. Pisau aja enggak bisa pegang. Mau bantu apa? Potongnya lebih lambat dari aku. Shifu, kan udah kubilang dia enggak bisa. Cepetan ganti orang lain. Teknik potongnya. Pak, jangan ganti. Biarin dia aja. Beneran dikasih coba? Udah, waktunya mepet, tugasnya banyak. Kamu, mulai sekarang bantu Yutong. Dia bantu aku? Cuma bakal ngeganggu aja. Kakak senior, udah mepet. Cepetan kerja. Ayo mulai. Sapi tumis cabai rawit. Tamunya suka pedas. Cabai rawit itu kita siapin khusus buat tamu. Kamu potong pakai teknik roll cut, lupakan. Kamu juga enggak tahu apa itu roll cut. Kamu, Daging sapinya dibersihin bau amis, terus diiris tipis. Tiap irisan harus rata. panjangnya sama, baru bisa cocok sama cabai rawit, kelihatan bagus. Aneh, kenapa rasanya familiar banget sama dia? Masakan berikutnya apa? Kamu, Ya Ziwei, kamu buat satu sayur tumis tambahan aja. jangan karena dipuji Yanli. Langsung sombong. Ingat posisimu. Pantas hasil latihan sebulan. Masakan ini pasti disukai Pak Ketua Cheng. Makasih pujiannya, Shifu. Yang cewek itu belum selesai juga? Shifu, kan udah kubilang, dia cuma buang-buang waktu. Apa tadi aku salah lihat? Kalian ini gimana sih? Nona Lisa nggak suka pedas. Ini semua pedas. Nggak suka pedas. Pedas, pedas, semuanya pedas. Bukannya kamu bilang masakan ini Adalah spesialitas toko ini? Spesialitas? Ya ampun, gini doang. wanginya? Wanginya nggak ada sama sekali. Ini, minyaknya nggak cukup panas. Lalu soal potongannya. Potongannya lumayan bagus. Sayang banget potongannya. Lihat tuh, lihat. Ini masak apa sih? Kalian tahu nggak, jamuan makan hari ini penting banget buat negara kita, Sia. Nona Lisa datang bawa investasi aset miliaran dari perusahaan multinasional. Sekarang jadi berantakan begini karena kalian. Ketua Cheng, saya sungguh minta maaf. Tapi informasi yang kami terima adalah Nona Lisa suka makanan pedas. Omong kosong, aku jelas-jelas bilang ke kakakmu, Shen Yueming, kalau Nona Lisa nggak makan pedas. Dia malah bersumpah bilang, pasti nggak ada masalah. Sekarang lihatlah, semuanya pedas. Shen Yueming, dia nggak punya hati nurani. Hong Yuan,
Kemarin aku pesan berulang-ulang. Jangan kasih pedas. Sekalipun kamu nggak suka aku, jangan sampai fitnah aku untuk hal kayak gini. Nah, sekarang gimana? Sekarang kita udah bikin marah Ketua Cheng dan Nona Lisa. Restoran Feng Huasuan yang didirikan almarhum ayah juga hancur total di tanganmu. Kamu, Shen Yueming. Kamu berani-beraninya menyebarkan informasi palsu. Nggak cuma merusak nama Feng Huasuan, tapi juga bikin negara Xia rugi. Investasi miliaran. Tanggung jawab sebesar ini, sanggup kamu tanggung? Kemarin aku udah pesan jangan kasih pedas. Kamu sendiri yang bikin berantakan. Ada hubungan apa sama aku? Nona Lisa, jangan sampai hidangan sampah ini mengotori mulut Anda. Aku sangat kecewa dengan kuliner negara Xia. Ini kan masakannya Xi Wei? Kamu, tukang cuci piring. Siapa yang suruh kamu sajikan masakanmu? Kamu nggak tahu ini acara penting? Memangnya sengaja mau bikin rusuh? Sudah. Wah, aku nggak salah dengarkan? Adikku sendiri. Berani-beraninya nyuruh tukang cuci piring. Masak untuk Ketua Cheng dan Nona Lisa. Otakmu kemasukan air ya? Kamu. Ye Ziwei, kenapa kamu diam saja? Makanannya langsung dihidangkan. Makanan babi yang anjing saja enggak mau, berani-beraninya kalian sajikan. Untuk menjamu tamu terhormat. Tante, kata-katanya agak keterlaluan. Keterlaluan? Makanan babi yang anjing saja enggak mau. Ini untuk kalian makan atau kamu makan? Kamu yang makan. Menurutku, kalian sama sekali tidak menghargai Ketua Cheng. Dan Nona Lisa. Setiap hidangan di Feng Huasuan dimasak dengan penuh perhatian. Tadi aku lihat Nona Ye masak, tidak ada yang asal-asalan. Jangan sembarangan menuduh, apalagi menyia-nyiakan makanan. Aku menyia-nyiakan makanan? Keponakanku, hari ini kamu harus menghabiskan makanan babi yang enggak layak ini sambil merangkak di lantai. Shen Yuming, aku hormati kau sebagai orang yang lebih tua. Dan bicara dengan sopan. Tapi jangan keterlaluan. Wahai keponakanku yang berbakti, setelah bicara panjang lebar. Makanan yang anjing saja enggak mau ini, kamu juga takut makan, ya? Ketua Cheng dan Nona Lisa, mereka jelas-jelas tidak menghargai kalian. Shen Hong Yuan. Begitukah Feng Huasuan memperlakukan tamu? Hari ini, kamu habiskan piring makanan babi ini untukku. Makan. Makan. Ayah, biar aku yang urus. Yan Li. Ketua Cheng, Nona Lisa, asalkan hari ini kalian bisa reda amarahnya. Makanan ini akan kumakan untuk menggantikan ayahku. Yan Li? Hahaha, makan makanan babi. Ini sungguh lezat sekali. Ini benar-benar luar biasa. Keponakanku, pura-puramu terlalu kentara. Apa kamu takut ayahmu khawatir? Atau cuma pamer untuk dia? Hahaha. Ketua Cheng, adikku gagal menangani urusan ini. Kemampuan masaknya juga biasa saja. Meski Feng Huasuan ini milik keluarga Shen, tapi kalau soal kemampuan sejati, masih harus lihat kakak perempuanku ini. Oh, Ini 3 ahli top yang kubawa. Pasti akan memuaskan Ketua Cheng dan Nona Lisa. Nona Lisa tidak punya hobi lain, kecuali tergila-gila pada makanan lezat. Permintaannya sangat tinggi. Kalau kamu bisa memenuhi selera Nona Lisa, ajukan saja syarat apapun. Tidak masalah. Aku yakin bisa membuat Nona Lisa menikmati makanan terlezat di dunia. Lalu, Ketua Cheng, Nanti bisakah kau memutuskan untuk menyerahkan hak pengelolaan Feng Huasuan kepadaku? Tidak masalah, asalkan kamu bisa memuaskan Nona Lisa. Aku tidak setuju. Ini sama sekali tidak boleh. Aku difitnah oleh Shen Yuming. Ketua Cheng, bisakah Anda memberi saya satu kesempatan untuk membuktikan kemampuan saya? Hari ini, Feng Huasuan saya akan mengajak Shen Yuming bertarung sampai mati. Guru, jangan bertarung sampai mati. Ayah, jangan. Baik, hari ini saya yang memutuskan. Siapapun yang bisa memuaskan Nona Lisa, Feng Huasuan ini akan menjadi miliknya. Apa itu tarung sampai mati? Tarung sampai mati ini adalah semacam tantangan duel di kalangan koki di negara kita. Begitu penantang mengajukan, yang ditantang tidak bisa menolak. Jika tantangan berhasil, akan mendapat dukungan penuh dari asosiasi koki kami. Jika gagal, penantang harus memutuskan urat tangannya dan akan dikeluarkan permanen dari asosiasi koki. Seserius itu?
Ayah, Feng Huashuan hilang. Aku bisa buka hotel lain. Tapi jika Anda gagal, Anda tidak akan bisa jadi koki lagi. Iya, Guru. Sudah. Niat saya sudah bulat. Yan Li, tahukah kamu? Setiap rumput, pohon, batu, dan genting di Feng Huashuan ini adalah warisan kakekmu untukku. Aku harus mempertahankan Feng Huashuan ini. Ketua Cheng, jika saya menang dalam pertandingan ini, apakah Feng Huashuan bisa diselamatkan? Tentu saja. Shen Yuming, berani tidak kau terima tantangan tarung sampai mati ini? Sudah kuduga kau akan pakai cara ini. Tenang saja, aku sudah siap dari awal. Mari kita lihat siapa yang jago masak. Pertandingan pertama, uji keterampilan mengiris. Saya Chen Lichuan dari Provinsi Selatan. Senang bertemu. Dari Provinsi Selatan, Marga Chen. Apa kau keturunan Koki 9 Jari? Apa? Koki 9 Jari? Rupanya murid Chen Qigong? Koki 9 Jari Chen Qigong. Dia adalah koki top di dunia kuliner puluhan tahun lalu. Benar. Dan keluarga Chen terkenal dengan teknik pisaunya. Mungkin keluarga Chen bukan yang terbaik dalam seni memasak, tapi soal teknik pisau. Kalau keluarga Chen nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1. Guru, Yan Li, Chen Qigong hebat. Tapi bukan berarti muridnya juga hebat. Aku rasa keterampilan mengirisku cukup bagus. Biarkan aku yang beri dia pelajaran. Kakak senior, kamu bukan lawannya. Yan Li, keterampilan mengirisku yang terbaik di sini. Kalau kamu tidak mengizinkanku turun, siapa lagi yang bisa? Yutong, kamu memang bukan lawannya. Tapi Kau cukup pandai menyuruh orang. Tapi di antara banyak orang di sini, hanya kau yang terlihat lumayan. Kalau begitu, aku akan mencoba. Kamu mau apa? Masih kurang malunya kita hari ini? Yan Li, Yutong yang pergi. Mungkin masih ada kesempatan menang. Kalau dia yang pergi, apa ini bisa berhasil? Dia yang pegang pisau saja tidak stabil. Apa haknya dia untuk bertanding keterampilan pisau dengan keturunan Jiu Zhi Shen Chu? Kembali sini. Ayah, kakak senior, biarkan dia coba saja. HMPH, Oh, aku tahu. Kakak senior, Bos Shen ini tidak mau memperlihatkan kemampuanmu lebih dulu. Dia dikirim sebagai umpan. Aku adalah penerus Jiu Zhi Shen Chu. Juara pertama keterampilan pisau, 3 kali berturut-turut di kompetisi memasak. Kamu ini siapa lagi? Aku adalah karyawan teladan sepanjang tahun di Feng Huashuan. Juga pencuci piring nomor 1 di dapur Feng Huashuan. Kurang ajar. Kalian berani mengirim seorang pencuci piring untuk bertanding keterampilan pisau dengan aku, penerus Jiu Zhi Shen Chu? Shen Hongyuan, seberapa kekurangan staf tokomu? Seorang pencuci piring tidak hanya harus mencuci piring, tapi juga merangkap bertanding keterampilan pisau. Wanita kecil, bisa bertanding denganku. Adalah momen paling gemilang dalam hidupmu. Ingat itu. Pertandingan pertama dimulai. Kenapa dia tidak punya pisau? Ini, pisau Hanpo. Kenapa pisaunya begitu istimewa? Bahkan dibukukan dalam es. Ku dengar, Jiu Zhi Shen Chu punya sebuah pisau pusaka. Pisau pusaka ini tersembunyi di gletser Gunung Tian. Pisau ini sangat tajam. Jika digunakan memotong bahan segar, hawa dingin di dalam pisaunya dapat mengunci kesegaran makanan dalam sekejap. Keren sekali. Teknik pisaunya sungguh luar biasa. Astaga, sisik ikannya malah membeku. Tangannya pasti terluka karena beku. Mungkin bertahun-tahun tidak bisa pegang pisau lagi. Chen Lichuan ini bertekad mati untuk ikut kompetisi. Yes, Hiwei, kamu ngapain? Kenapa belum mulai juga? Kupikir dia bahkan tidak bisa mengikis sisik ikan. Bukankah kita pasti kalah? Seharusnya dari tadi kakak senior saja yang maju. Hebat. Teknik pisaunya sungguh luar biasa. Ternyata pisau ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah digunakan, akan rusak. Ini gunung ikan kristal. Gunung ikan kristal ini sungguh indah dan rumit. Teknik pisaunya tadi begitu lancar dan mengalir. Sungguh pantas disebut keturunan Jiu Zhi Shen Chu.
Ini terlalu memalukan. Yanli bilang biar aku yang ikut lomba. Kamu malah maksa dia yang pergi. Sudahlah, karena Chen Lichuan sudah selesai lombanya. Aku akan cicipi masakannya dulu. Bagus, pisaumu tidak hanya cepat, tapi hawa dinginnya mengunci kesegaran ikannya. Sashimi ini benar-benar luar biasa. Terima kasih pujiannya, Ketua Cheng. Apa? Ini ikannya? Sisiknya saja belum dibersihkan. Apa kamu mau aku gigit langsung mentah-mentah? Ini, ternyata pisaumu sudah mengiris ikannya. Teknik pisaumu terlalu cepat dan halus, jadi daging ikannya masih menempel di tulangnya. Terlihat seperti ikan utuh. Tidak, apa yang tidak? Apa mataku salah lihat? Tulang ikannya hilang, masih bisa melompat? Tidak mungkin. Bukankah dia cuma tukang cuci piring? Kenapa teknik pisaunya sehebat ini? Feng Huashuan, kapan punya? Orang sehebat ini? Apa ini ilmu sihir? Bukan, ini hasil teknik pisau yang luar biasa. Karena pisaunya terlalu cepat, saraf ikannya belum bereaksi. Hanya mengandalkan naluri, melompat kembali ke akuarium dan berenang. Dulu kupikir ini cuma legenda, tak disangka. Hari ini aku melihatnya langsung. Aku umumkan, lomba teknik pisau dimenangkan oleh Feng Huashuan. Ziwei, aku sangka teknik pisaumu begitu luar biasa. Cuma dasar-dasar saja. Ini cuma trik murahan. Seorang koki tidak fokus mendalami seni memasak, malah menghabiskan tenaga pada jalan sesat seperti ini. Benar, kata senior benar. Menurutku, dia cuma kebetulan beruntung, kalau tidak. Mana mungkin sampai sekarang cuma jadi tukang cuci piring. Tidak berguna. Aku bayar mahal untuk memanggilmu. Kau malah kalah dari seorang tukang cuci piring. Ini tidak mungkin. Bagaimana pisaunya bisa? Kamu, siapa sebenarnya? Dasar tidak berguna. Pergi kau. Bersenang-senanglah sebentar. Selanjutnya, aku akan buat kalian berlutut minta ampun. Aku umumkan lomba kedua, membuat kaldu, waktu 1/4 jam. Lin Minghuo, sekarang giliranmu. Tenang saja. Sudah lama tidak bertemu koki wanita secantik ini. Api dalam hatiku sudah kau nyalakan. Kayaknya kamu terlalu bersemangat. Butuh pisau dapurku untuk mengeluarkan darah dan meredakan semangatmu. Kamu, siapa orang tua ini? Apapun latarnya. Di lomba kedua ini, Ye Ziwei tidak boleh maju. Ziwei, terima kasih atas usahamu tadi. Ronde kedua. Biarkan murid utamaku yang maju. Aku dijuluki Ratu Kuah Jiangzhou. Ye Ziwei, hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa itu koki sejati? Kakek ini tidak biasa. Kamu lebih baik berhati-hati. Tidak biasa? Hanya untukmu, tukang cuci piring. Tunggu, kakak sulung, kamu takkan bisa mengalahkannya. Yanli, tenang, kakak sulungmu pasti bisa. Masih ingat gelar Raja Kuah Jiangzhou? Dianugerahkan langsung oleh Gubernur Jiangzhou. Gestur ini, jangan-jangan dia. Master Lin. Ayah, aku ingat. Namanya Lin Minghuo. Lupa. 10 tahun lalu di kompetisi memasak Provinsi Selatan. Dia mengalahkan banyak koki top dengan teknik tenaga dalamnya. Benar, Lin Minghuo. Aku ingat sekarang. Buat kuah pakai tenaga dalam? Master sejati mengontrol api dengan tenaga dalam. Baru bisa ekstrak esensi makanan dengan sempurna. Sehingga meresap ke dalam kuah. Dewa masak bisa mengontrol api dengan tenaga dalam yang murni. Makanya masakannya selalu luar biasa. Ku dengar, Lin Minghuo ini reputasinya buruk. Pernah sakiti lawan dengan cara licik di kompetisi. Sekarang sudah dikeluarkan dari asosiasi koki. Lalu kakak sulungku dalam bahaya dong. Bagaimana kuahnya? Bisa lihat jelas? Siapa yang lebih hebat? Bumbunya mirip. Tergantung siapa yang kontrol api lebih baik.
Kakek, kukira kau hebat. Ternyata cuma segini. Soal kuah, aku ahlinya. Cantik sih, tapi kurang ajar. Api kok tiba-tiba membesar? Jangan sentuh. Itu tenaga dalamnya. Sentuh, kena serangan. Bagus. Langsung habisi kalian berdua. Apa-apaan? Siapa suruh tiba-tiba muncul, ngepruk meja? Gila lu? Ada apa? Ada master di sana. Hari ini, lupakan saja. Lupakan? Aku bayar mahal buat bawa kamu. Sampai tubuhku sendiri kujadikan taruhan. Bukan buat jadi pengecut. Dasar pecundang. Karena kamu, satu panci kuah hancur. Kakak senior, hentikan. Meski kau buat 10 panci sup lagi, kau tetap bisa mengalahkannya. Kalau bukan karena Ziwei, pasti sudah dipukul babak belakang oleh Lin Mingguo. Aduh, satu panci sup yang bagus, hancur begitu saja. Saya umumkan, ronde kedua dimenangkan Lin Minghuo. Sebenarnya sudah menang satu ronde. Semuanya gara-gara kau. Yutong, sudahlah. Ziwei juga tidak sengaja. Mana mungkin tidak sengaja? Dia cuma tukang cuci piring. Baru dapat kesempatan. Menurutku tadi dia sengaja merusak. Panci sup kakak senior, cari perhatian. Akiang, kau ngerti apa? Kusarankan, kalau Shifu dan Feng Huashuan kalah karena kau, 10 nyawamu pun takkan cukup ganti rugi. Shifu, ronde berikutnya serahkan padaku, pasti aku menangkan kembali. Ronde terakhir, kalian jangan harap menang. Jagoan andalanku yang sebenarnya belum keluar. Feng Huashuan ini, pasti aku rebut. Dan urat tanganmu pasti kuputus. Nona Ye, terima kasih tadi. Kakak senior tidak tahu. Tapi aku lihat jelas, kalau bukan kau yang bertindak. Kakak senior dan ayahku pasti terluka. Manajer Shen, jangan berlebihan. Tenaga dalammu tadi begitu murni, jangan-jangan kau... Manajer Shen, aku cuma tukang cuci piring biasa di dapur. Ronde ketiga tanpa batasan, masing-masing pihak mengirim 2 orang. Bersama-sama membuat satu hidangan, untuk kami nilai. Giliranmu bertindak, biar mereka lihat. Apa itu seni memasak yang sesungguhnya? Siapa orang itu? Kelihatannya hebat sekali. Itu Li Hauran, kuda hitam di dunia kuliner. Bulan lalu baru menjuarai Liga Masak 3 Provinsi Timur. Katanya tahun-tahun ini yang paling berpotensi saingi Dewi Masak. Ternyata dia. Nyonya Shen, dia juara Liga Masak 3 Provinsi. Li Hauran. Tentu, itu semua cuma gelar, tak perlu disebut. Identitas aslinya sebenarnya pacarnya Dewi Masak. Dewi Masak punya pacar? Apa-apaan? Kapan aku punya pacar? Dia benar-benar pacarnya Dewi Masak? Tentu, dia kuhabiskan separuh hartaku untuk undang. Master Li bisa disukai Dewi Masak, bukan cuma karena tampan, tapi juga karena masakannya luar biasa. Nanti Master Li pasti capai puncak Dewa Masak, bersama Dewi Masak kuasai Xiakuo. Ayah, Dewi Masak hilang setahun. Apalagi dengar dia punya pacar. Shen Yuming meski licik dan kejam, tapi dia belum berani sejauh itu. Mencari orang untuk menyamar sebagai pacar chef immortal. Kakak baikmu belum berani sejauh itu. Bibi, kamu menyuruh orang menyamar sebagai pacarku. Setidaknya cari yang tampan, yang ini terlalu jelek. Kamu tahu sendiri, aku sarankan kamu menyerah saja. Supaya nggak kalah memalukan, jadi bahan tertawaan. Pacar chef immortal pun, aku sudah belajar belasan tahun. Belum pernah kalah, bahkan chef immortal sendiri datang. Aku nggak takut. Dan kakak ini, kamu nggak takut, aku yang takut, oke? Diam, Yutong jangan kurang ajar. Saya Shen Hongyuan, sudah lama mendengar nama Chef Immortal. Hari ini beruntung bisa bertanding dengan pasangan Chef Immortal, kalah pun. Saya tetap bangga. Bagus, bisa bertanding denganku. Adalah kehormatanmu. Mulai. Ronde ketiga dimulai. Sekarang kedua pihak, tunjuk satu koki utama dan asisten. Guru, saya jadi asisten Anda. Ron ini harus aku balas. Nona Ye, ronde terakhir, menyangkut nyawa. Bisa tolong bantu turun? Kamu licik juga ya? Yanli, kamu suruh cuci piring ikut, kenapa?
Yanli, kakakmu benar. Siwei meski ahli memotong. Tapi soal masak, pasti kalah dari kakakmu. Iya Pak Shen, pikir lagi. Sudah. Aku tahu. Ayah percayalah, dan... Yanli. Ini bisa? Yanli, ayah tanya terakhir. Kamu yakin banget sama dia? Oke, setuju. Koki Shen, yakin suruh cuci piring turun? Yakin. Aku nggak cuma suruh dia turun. Tapi lomba ini, dia koki utama. Apa? Gila. Feng Huashuan benar-benar gila. Suruh cuci piring turun, jadi koki utama lagi. Kayaknya Feng Huashuan sadar nggak bisa menang lawan Master Li. Makanya kirim cuci piring. Biar kalahnya wajar. Shen Hongyuan, kamu kan koki senior, harusnya punya harga diri. Tahu nggak bisa menang, kirim cuci piring cewek. Untuk menghinaku. Guru, dia gila bener, suruh cuci piring masak. Koki Shen, kalau ronde ketiga kalah, harus putus urat tangan. Kenapa kamu bodoh banget, suruh dia turun? Bukankah itu tadi wanita yang masak wortel tumis brokoli? Tidak, dia bukan orang biasa. Tunggu, Lisa, Nona Lisa. Kamu bilang siapa yang bukan orang biasa? Baiklah, Nona Lisa, kalau kamu memang mau merendahkan dirimu sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ziwei, sekarang giliranmu. Ayah, jangan khawatir. Nona Ye. Dia pasti tidak akan mengecewakanmu. kamu ngapain? Ini dia jagoan yang kamu maksa ikut. Lomba? Teknik apa ini? Apa mataku tidak salah lihat? Dia mengeluarkan sekerangka ayam utuh, tanpa menyayat sedikit pun. Daging lainnya. Teknik ini, mengeluarkan tulang dari udara. Inikah kemampuan pacarnya Dewi Masak? Kalau Dewi Masak yang turun tangan, pasti. Untung aku tidak bertanding melawan pacarnya Dewi Masak. Belajar 100 tahun lagi pun, aku tidak akan sampai ke levelnya. Ini mau masak ayam jago menyambut mentari? Hidangan andalan koki besar. Ketua Cheng. Hidangan ini istimewa di mana? Hidangan ini dijuluki wangian terhebat di dunia. Pertama, tidak boleh merusak kulit ayam, dan harus mengeluarkan tulang dari udara. Kedua, harus menggunakan api terbesar dan tercepat untuk mengentalkan kuah. Baru begitu kulit ayam garing luar dalam, tapi dagingnya tetap lembut. Memang pantas jadi pacarnya Dewi Masak. Teknik seperti ini bisa dilihat gratis? Dia ngapain sih? Jangan-jangan dia juga mau pakai teknik mengeluarkan tulang dari udara? Apa ini? Kukira dia juga bisa mengeluarkan tulang dari udara. Ternyata cuma memasukkan tulang ke dalam. Pencuci piring mana mungkin bisa dibandingkan dengan pacarnya Dewi Masak? Sudahlah, jangan dilihatin lagi, buang-buang waktu. Hancur sudah. Pencuci piring ini menyeret Feng Huashuan dan master kita ke jurang maut. Dia mungkin bahkan tidak tahu cara memasak ayam. Mending Chef Shen sendiri yang turun tangan. Ini teknik rahasia Dewi Masak, Cinta Hiroshima. Dia benar-benar pacarnya Dewi Masak. Inikah kemampuan pacarnya Dewi Masak? Tak kusangka. Jarak antara kami begitu jauh. Konon, makanan yang dimasak dengan teknik rahasia Cinta Hiroshima tidak hanya harumnya sangat kuat, tapi juga bisa meningkatkan vitalitas orang yang memakannya. Memperpanjang umur. Tak disangka di Feng Huashuan ini bisa melihat teknik rahasia Dewi Masak, Cinta Hiroshima. Sungguh, hidupku sudah lengkap. Hidupku sudah lengkap. Cinta Hiroshima. Memang benar teknik rahasia Dewi Masak. Jangan-jangan dia benar-benar. Ye Siwei. Masakan apa yang kamu buat ini? Phoenix menghadap matahari. Apa?
Pacarmu yang mau jadi dewa dapur, juga mau bikin Phoenix menghadap matahari? Dia sama sekali tidak pantas jadi pacar dewa dapur. Dan, yang dia buat juga bukan Phoenix menghadap matahari, lebih tepatnya ayam menghadap matahari. Kamu. Sudahlah, Yanli bilang kamu punya kemampuan hebat. Aku percaya, ini bukan salah orang lain. Kamu ternyata juga mau bikin Phoenix menghadap matahari. Yang dia buat itu justru ayam menghadap matahari kan? Iya benar, dia bahkan tidak keluarkan tulang ayamnya, bagaimana bisa masak yang benar? Phoenix menghadap matahari. Justru menurutku gadis itu cukup pintar. Ini kesempatan bagus banget, bisa belajar langsung di depan. Keahlian dewa dapur itu loh. Tidak, menurutku dia satu orang itu sudah menang, pertarungannya sudah selesai. Umumkan saja. Baik, aku umumkan bahwa pertarungan ronde ketiga sudah ada pemenangnya. Pemenangnya adalah Li Haoran. Maka Feng Huashuan menjadi milikmu. Bagaimana adikku tersayang? Aku sudah bilang dari dulu. Hari ini kalian pasti kalah. Karena sudah kalah, lebih baik kamu sendiri yang potong urat tanganmu. Kokishan, Berani coba tapi tidak berani bertanggung jawab? Cepat potong sendiri urat tanganmu. jangan paksa aku yang melakukannya sendiri. Ayah, jangan. Bagaimana bisa, kepala koki Feng Huashuan yang ternama ternyata adalah pengecut yang takut mati? Potong tangan. Potong tangan. Potong tangan. Potong tangan. Guru, Ayah, tidak boleh. Jika kalah harus terima, Shen Yanli. Ketika ayahmu mengusulkan pertarungan sampai mati ini, seharusnya dia sudah siap kalau kalah. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ketua Chen, Phoenix menghadap matahari buatan saya sudah selesai. Bisa mulai penilaian sekarang. ini dia? Kamu lagi ya tukang cuci piring? Baru belajar masakan palsu sebentar, berani-beraninya kamu tunjukkan di sini? Cepat pergi dari sini. Tidak ada tempatmu bicara di sini. Kamu masih mau pakai masakan ini untuk menghina kami lagi? Yes, Wei. Kamu yang belajar Phoenix menghadap matahari secara mendadak. Bagaimana bisa menandingi pacar dewa dapur itu? Bicara yang lain saja. Kalau kamu tidak bisa Hiroshima no Koi, kamu tidak bisa membuatnya. Phoenix menghadap matahari yang asli, kamu bisa melakukannya? Sudah kubilang, dia bukan pacar dewa dapur. Dan, gerakan yang dia lakukan tadi juga bukan Hiroshima no Koi yang asli. Kamu cuma tukang cuci piring. Sudah pernah lihat apa kok bicara sembarangan di sini? Dia bukan pacarnya dewa masak. Memangnya, jangan-jangan kamu ini dewa masak sendiri? Aku jadi ingat dia mirip siapa. Dia mirip sekali dengan... Mirip apa? Mirip siapa? Dia cuma tukang cuci piring di dapur belakang. Mengikat tali sepatu kokili pun tidak layak. Tukang cuci piring ini sudah gila, demi Hua Feng Shuan. Berkata dusta dengan mata terbuka, pacarnya dewa masak? Barusan kan sudah menggunakan jurus andalan cinta Hiroshima. Bagaimana mungkin palsu? Nona, makan boleh sembarangan. Tapi bicara tidak boleh sembarangan. Barusan kita semua melihat dengan mata kepala sendiri. Yang dia peragakan adalah jurus andalan dewa masak, cinta Hiroshima. Sudah kubilang, itu bukan cinta Hiroshima yang asli. Hanya kelihatan mirip saja. Yang kugunakan bukan cinta Hiroshima yang asli. Memangnya kamu bisa? Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar, seorang tukang cuci piring. Berhayal bisa menguasai jurus andalan dewa masak. Hong Yuan, oh Hong Yuan. Kalian Hua Feng Shuan, demi menghindari hukuman. Bohong yang menghina dewa masak seperti ini pun berani diucapkan? Tidakkah kalian takut ucapan ini sampai ke telinga dewa masak? Dan menyinggung beliau? Nona Ye, sudahlah. Awalnya memang tidak seharusnya aku melibatkanmu. Akhirnya ketemu juga. Kelezatan seperti ini benar-benar membuat orang sulit melepaskannya. Baik, kalau begitu, akan kuperlihatkan pada kalian. Apa itu cinta Hiroshima yang sesungguhnya? Shiji, lihat. Aku lihat. Pertama kali melihatnya. Ini baru cinta Hiroshima yang sesungguhnya. Jangan-jangan dia. Ini baru cinta Hiroshima yang sesungguhnya. Mungkinkah kamu? Siluet ini, teknik yang sempurna ini. Aura seperti ini. Dia adalah dewa masak, Ye Zhiwei. Dewa masak. Apa? Dia dewa masak? Sama sekali tidak kelihatan. Selain dewa masak, siapa lagi yang bisa menggunakan cinta Hiroshima? Yang begitu megah dan berwibawa ini? Dewa masak. Benarkah kamu dewa masak?
Dewa masak. Kamu benar-benar dewa masak. Tidak mungkin. Mengapa Dewa Masak datang ke tempat kecil seperti ini? Hancur, semuanya hancur. Dewa Masak, aku penggemarmu. Bagaimana mungkin dia Dewa Masak? Tapi dia tadi benar-benar menggunakan Hiroshima no Koi. Luar biasa, Dewa Masak. Aku penggemar terbesarmu. Impian terbesarku sejak kecil adalah bisa bertemu denganmu langsung. Aku tidak seharusnya berpura-pura menjadi pacarmu. Kamu lihat sendiri. Aku punya bakat memasak. Kumohon, terima aku sebagai murid. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kamu berani berpura-pura jadi pacar Dewa Masak? Bahkan Lancang bilang mau Dewa Masak terima kamu sebagai murid. Iya kan, Dewa Masak? Si palsu ini membuatku sengsara. Lupakan saja, Dewa Masak. Tidak akan menerima orang sepertimu sebagai murid. Dewa Masak, aku mau kerja keras, kemampuanku bagus. Kumohon terima aku. Dia kenapa diam? Apa dia benar-benar Dewa Masak? Apa kamu Dewa Masak? Dewa Masak? Aku bukan Dewa Masak. Tidak mungkin, Hiroshima no Koi yang begitu luar biasa. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Iya, adalah Dewa Masak. Sial, tadi masakan Dewa Masak belum selesai. Aku buru-buru umumkan. Si pacar palsu menang. Pasti sudah membuat Dewa Masak marah. Bagaimana ini? Oh iya. Pengumuman tadi tidak berlaku. Ronde ini adalah kemenangan Anda. Sekarang saya umumkan, pertandingan ini dimenangkan oleh Feng Huashuan. Hore! Ayah, bagus sekali. Tangan ayah selamat, Feng Huashuan kita juga selamat. Nona Ye, terima kasih. Kalau bukan kau, ayahku dan Feng Huashuan pasti sudah hancur. Maafkan pelancanganku sebelumnya. Semoga kau bisa memaafkan di masa depan. Tadi sikapku kurang baik. Kumohon Dewa Masak jangan ingat kesalahan orang kecil, maafkan aku. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Penilaiannya belum dimulai. Kalian tidak perlu bersikap seperti ini padaku. Aku juga bukan Dewa Masak. Masakanku sudah siap, bisa mulai dicicipi. Aku mau cicip. Aku bisa makan masakan buatan Dewa Masak langsung. Hidupku sudah berarti. Aku juga mau. Jangan berebut. Sisakan untukku. Enak sekali. Aku belum pernah makan masakan yang begitu lezat. Kamu kalah. Apa maumu? Shen Yuming. Kita bersaudara, seharusnya tidak sampai begini. Kamu mengambil pisau? Kita tidak lagi bersaudara. Pergilah. Kuharap tidak akan pernah melihatmu lagi. Guru, seharusnya Anda tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia sudah menghina Dewa Masak. Kurasa dia sudah tidak bisa bertahan di dunia kuliner lagi. Rasanya luar biasa enak. Aku belum pernah makan hidangan selezat ini. Tidak heran dia bisa mempertahankan gelar juara dunia, memasak selama 3 tahun berturut-turut. Bahkan 100 tahun pun tidak masalah. Seumur hidup ini. Bisa makan masakan langsung dari Dewa Masak, mati pun aku rela. Ini baru namanya Phoenix terbit dari timur yang sesungguhnya. Lezat, sempurna, surgawi, tiada duanya. Enak, jangan rebut. Ayah, Dewa Masak menghilang. Cari cepat. Aku akan mencari dia. Nona Ye, kenapa kau tidak mengaku kalau kau adalah Dewa Masak? Aku hanya sedikit mempelajari seni memasak. Tidak pantas menyandang gelar Dewa Masak. Rupanya kau meremehkan gelar kosong Dewa Masak. Makanya kau tidak menghadiri upacara pemberian penghargaan. Seni memasak, kehidupan, cinta. Ada berapa orang di dunia ini yang bisa mengerti? Aku pun tidak. Jadi aku terus mengejarnya dengan susah payah. Nona Ye memang bukan orang biasa. Ziwei. Aku juga sama sekali tidak mengerti soal cinta. Jadi ingin berbagi dan berdiskusi denganmu. Bagus. Itu dia, serang. Ini masakan Dewa Masak? Ya. Jadi tumis wortel dan brokoli tadi juga masakannya? Ya.
Dia di mana? Aku tidak tahu, Dewa Masak. Cepat pergi. Ziwei, aku yang halau mereka. Cepat pergi. Kalian siapa? Kenapa mau berkelahi? Kenapa? Karena namamu Yeshiwei. Adalah Dewa Masak. Suaramu ini. Jangan-jangan. Hancurkan perempuan ini untukku. Yanli, kalian. Sekarang, gelar Dewa Masak adalah milikku. Kalian. Yanli. Ziwei, Bawa perempuan ini pergi. Kamu berteman dengan si imut ini. Hari ini kamu sial. Patahkan lengannya. Buat dia tidak bisa pegang wajan lagi selamanya. Direktur Shen. Yanli, kamu tidak apa-apa? aku baik-baik saja. Ziwei dia. Ziwei kenapa? Ziwei dia dibawa pergi. Sayang, aku baru lihat sekitar. Nggak nemu jejak Master Masak, Akiang. Cepat bawa Yanli ke rumah sakit ya. Pak Shen. Ketua Cheng, kita cari terpisah. Banyak orang lebih kuat. Oke. Kalau aku tahu siapa yang sakiti guruku, aku pasti gak bakal dari dia. Seberat apapun usahanya. Mau gali tanah sedalam 3 kaki, juga harus cari master masak. Oke, kita cari sekarang, Ziwei. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Cepat pergi. Kau pengemis bau, mau curi baksoku ya? Pergi, pergi. Kau ngapain sih? Siapa yang curi bakso Enyu? Langsung dorong orang ke tanah, Nona, nggak apa-apa kan? Pelan-pelan, lihat keadaanmu, udah berapa hari nggak makan? Lenganmu terluka. Kasihan banget, ikut aku yuk. Kakak Sang, lagi kasihan lagi. Bawa pengemis ke rumah. Pura-pura buat siapa? Setiap hari pura-pura suci, harga ditekan murah banget. Sekarang pelanggan pada ke restoran mereka. Bikin kita semua nggak bisa untung, nggak tahu mau apa. Dia sih nggak bakal lama lagi. Aku Zhang Xiulian. Pemilik restoran ini, kamu? Makan pelan-pelan, pelan, jangan tersedak, pelan. Juara bertahan 3 kali berturut-turut. Di kejuaraan Master Masak Yesiwei. 5 hari lalu muncul sebentar, lalu hilang lagi. Kalau ada yang tahu info, tolong hubungi kami. Aduh, idolaku hilang lagi. Jangan-jangan ada masalah lagi. Nona, tadi aku tanya namamu, kamu nggak jawab. Jangan-jangan, kamu tuli dan bisu. Xiaosu ya? Kamu mau pergi ya? Nyonya. Aku nggak kerja lagi. Kerjaanmu bagus, kok tiba-tiba berhenti? Aku mimpi pengen ikut kejuaraan memasak nasional. Jadi kayak master masak, nggak mau di warung kecil ini. Masak makanan biasa-biasa aja, kita ini. Juga nggak biasa loh, lihat di restoran kita. Makanan apa aja? Mie, nasi campur. Itu kan buat buruh makan, tapi semua orang. Bukannya makan ini juga? Kamu punya bahan mahal? Ada dapur kelas atas? Saya mau belajar. Teknik memasak yang lebih tinggi. Seperti cinta Hiroshima Chef Dewa itu. Sudahlah, bilang juga kamu nggak ngerti. Saya memang nggak ngerti, tapi beberapa hari lalu, Lau Jin saja direkrut bosku sebelah. Kalau kamu pergi, buru-buru sekitar sini pulang. Makan di mana? Masa saya harus mengorbankan impian saya sendiri untuk mereka? Xiaosu, gimana kalau begini? Kakak mohon, masak beberapa hari lagi. Tunggu saya cari koki baru kamu pergi. Sebentar lagi jam makan, buruh-buruhnya pulang. Layani saja makan siang hari ini, ya? Ada tamu penting banget, tamu yang sangat penting. Hari ini Sang Qiang bawa tamu penting. Minta spesial masakan Yusiang Rousi kamu. Bisa selesain dulu baru pergi? Iya. Xiaosu, kamu nggak adil banget. Yang buka restoran di jalan ini. Siapa yang nggak lihat muka Sang Qiang? Tiba-tiba kamu berhenti. Mau bikin kami bangkrut? Xiao Shang benar. Kalau bikin Sang Qiang marah, bisnis restoranmu bakal susah. Xiaosu, cepat ikut saya ke tempat saya. Sang Qiang bentar lagi ke tempat saya. Nanti kamu tunjukin kemampuan terbaikmu.
masakin Yu Xiang Roussi yang enak. Kita layani dia baik-baik. Xiao Su, dia maksudnya apa? Kakak Sang, orang itu naik ke tempat yang lebih tinggi. Orang seperti Xiao Su, yang punya bakat masak, cuma di tempat kami. Baru bisa maju. Xiao Su, kali ini kamu keterlaluan. Dulu kamu jatuh miskin, ngemis. Kakak Zhang yang terima kamu. Sekarang kamu sudah pintar. Nggak tahu terima kasih, malah tusuk Kak Zhang dari belakang. Kamu masih punya hati nggak? Diam. Saya cuma nggak mau tiap hari di sini, masak sampah begini. Cuma buang-buang waktu saya. Xiao Su, kamu ke tempat saya. Koki kepala saya. Ikut kompetisi masak nasional, peringkat 10 besar. Kamu, baru di tempat saya bisa belajar kemampuan asli. Kalian, tolong baik sampai akhir. Jangan halangi masa depan Xiao Su lagi. Kalau begitu, saya nggak ganggu kamu lagi. Nah, gitu dong. Kak Zhang, Saya tahu kamu baik hati, tapi kebaikan belum tentu bisa jadi makan. Jangan sembarangan ambil orang lagi ya. ini sampah apa sih? Xiao Su, ayo kita pergi, kita nggak usah tinggal di tempat jelek ini lagi. Toko kita ini. Semakin lama semakin susah jalannya. Nanti kalau San Qiang datang, gimana dong? Iya sih. Kak Zhang, ini pengemis baru yang kamu temuin hari ini? Dia juga kasihan, cewek gini. Tuli bisu, cacat lagi. Kalau kita nggak kasih makan, bisa mati kelaparan. Iya, kasihan banget. Tapi, Kak Zhang, Xiao Su juga ada benarnya. Jangan selalu. baik hati gitu. Dia emang kasihan. Tapi dulu ngapain? Siapa yang tahu? Tangannya, mungkin nggak tanpa alasan. Dipatahin. Dulu kamu bantu pengemis lain. Ada gunanya. Cuma Xiao Su ini. Dulu kamu selamatin, di toko kita jadi koki. Dia, lihat aja gini, tangan nggak kuat, bahu nggak bisa angkat. Biarin cari makan sendiri, bantu masak sehari-hari aja. Mungkin susah ngurus diri. Kak Sang, Mas, meja kita pesan yang biasa, 2 bir. 1 Yu Xiang Roussi, 1 nasi. langsung goreng ya. Kok kamu yang goreng? Xiao Su mana? Aku suka masakan. Yu Xiang Roussi dia. Xiao Su udah nggak kerja di sini. Pergi? Wah, masakannya enak banget. Nanti kayaknya nggak bisa makan lagi. Dia pergi kemana? Ke tetangga, Jujia Siang. Wah, sayang banget. Kak Sang, dia siapa? Kok pakaiannya compang-camping? Dia juga kasihan, tangannya cacat. Tuli bisu lagi. Memang Kak Sang baik hati. Kak Sang. Aku ingat Xiao Su dulu kan juga pengemis. Terus di sini sama Kak Sang belajar masak nasi goreng. Yu Xiang Roussi-nya enak banget. Iya. Bu pemilik, cewek kecil ini, tangannya udah gini. Pasti nggak bisa belajar masak. Ini agak susah. Ayo Nona, kita cuci tangan sama muka. Nanti ada tamu, gini jelek dilihat. Xiao Shang, apakah irisan wortel sudah selesai dipotong? Sudah datang, sudah datang. Ada apa? Kamu mau bantu aku memotong sayur? Bisakah kamu memasak? Kamu bahkan tidak bisa pegang pisah dengan benar. Sudahlah, pergi ke sisi saja. Jangan ganggu aku menyiapkan bahan masakan. Memasak hari ini terlalu lambat, waktu istirahat siang kita pendek. Kita masih harus cepat kembali bekerja. Hari ini hanya Nyonya Bos yang memasak saja. Maaf sekali. Ada banyak orang di luar, tapi tidak ada yang melayani. Cepat pergi periksa ke sana. Baik, baik, baik. Xiao Shang, cepatlah selesaikan. Setelah makan kita bisa kembali istirahat sebentar. Meja kami tetap pesan 3 menu yang biasa. Tidak masalah, tidak masalah. Xiao Shang, di meja saya pesan mapo tahu. Dan terong goreng. Siap. Nyonya Bos, ini pesanan yang baru dicatat. Banyak sekali ya. Cepat cuci dengan air. Panas sekali menyengat. Sekarang tidak bisa masak apapun lagi. Toko kita ini sudah tidak bisa berjalan terus lagi. Ini semua hal kecil, tanganmu yang penting. Aku ke halaman belakang untuk ambil obat oleskan untukmu. Apa yang kamu menghalangi di sini? Menyingkir! Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Beri jalan. Xiao Shang, apa yang kamu lakukan ini? Nona, apakah kamu tidak apa-apa? Ketika aku membawanya pulang ke sini, dia tidak mau berkata apapun. Nona, katakan. Apakah kepalamu sakit? Duduk, kamu istirahat sebentar dulu. Sekarang tanganmu terluka. Tidak bisa masak lagi, ayo kita pergi ke aula. Jelaskan pada rekan kerja. Suruh mereka makan ke restoran lain saja. Aku akan membantumu perban dulu. Ayo pergi.
Gimana orang-orangnya? Tadi ada banyak orang, kenapa tiba-tiba semua hilang? Mereka? Semua pergi ke sebelah, ke restoran Jujia siang di sebelah. Hari ini ada acara diskon 50%, harganya lebih murah dari sini. Semua menu diskon 50%, makan dapat diskon setengah harga. Ayo, ayo masuk. Makan dapat diskon 50%. Presiden Han, di sini saja, Yusiang Roshi di tempat ini sangat luar biasa enak. Jamin Anda setelah makan, akan ingin makan lagi. Baiklah, kenapa hari ini toko ini sepi sekali? Maaf sekali ya San Qiang, Xiao Su di tempat kami. Tiba-tiba mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi hari ini. Tanganku juga tidak sengaja terbakar. Hari ini sepertinya tidak bisa. Melayani tuan dan tamu terhormat tuan. Kamu selalu merusak rencanaku. Maaf, Pak Han, ini persiapanku yang kurang. Aku juga tahu ada satu tempat, rasanya lumayan. Bagaimana kalau kita ke sana? Kamu tahu betul. Aku paling suka Yusiang Roshi, tapi kamu sudah membuat selama beberapa hari. Yusiang Roshi di tempat ini sangat autentik. Baru saja ikut kamu ke sini. Kamu malah mempermainkanku? Ini, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu merusak urusanku, tunggu saja bangkrut. Ini? Aku? Sanya, aku sudah merekrut koki dari restoran mereka, sungguh. Yaitu Master Su yang sangat ahli memasak Yusiang Roshi. Tentu saja, di restoran Jujia siang. Hahaha, Pak Han, salah paham. Oh. Koki yang bisa memasak Yusiang Roshi itu ada di seberang, di Jujia siang. Sudah semuanya siap, tinggal menunggu kita untuk makan, kalian berdua. Ruang VIP sudah siap, tinggal menunggu kalian berdua. Baik, kalau gitu, ayo kita coba rasakan. Tunggu. Aroma apa ini? Sangat harum. Wanginya sangat menggiurkan. Di mana? Kok kadang ada kadang hilang? Aduh. Ini bikin hatiku gelisah. Ini aroma Yusiang Roshi. Wah, Bos Han. Ini kalian memasak Master Su kami yang terlalu hebat. Membuat kalian berdua bisa mencium aromanya dari jauh. Hahaha. Wah, ternyata begitu. Aku juga sudah makan masakan banyak koki hebat. Yusiang Roshi mereka, tapi belum pernah mencium aroma yang semenarik ini. San Qiang, kamu selalu bilang padaku, Yusiang Roshi buatan Master Su. Sangat enak, aku kira kamu hanya membual. Benar-benar tidak menyangka masih ada orang di dunia yang bisa menggoreng sampai level ini. Aneh, sebelumnya makan Yusiang Roshi gorengan Xiao Su. Enak sih enak, tapi tidak semenarik ini. Kalau gitu, ayo kita cicipi bersama. Cicipi, silakan masuk, lewat sini. Kak Zhang, kok aku mencium aroma harum ini? Sepertinya berasal dari toko kita. Ayo, kembali lihat. Ayo. Mbak, tolong gorengkan satu lagi untuk kami dong. Goreng satu. Ini bagaimana ceritanya? Yusiang Roshi yang digoreng cewek ini lebih enak dari yang digoreng Master Su. Yusiang Roshi di mana? Barusan dia menggoreng satu piring, sudah kami habiskan sampai bersih. Iya. Dia bisa masak. Bagaimana mungkin dia bisa masak? Wanginya enak banget. Ini dia aromanya. Tadi yang kita cium, ini dia aromanya. Kakak Zhang, kamu nemu harta karun nih. Wah, kamu hebat banget ya, Nona. Silakan, Pak Han. Anda silakan. Silakan. Ikan masak kecap pedas ini kamu yang masak? Iya, saya yang masak. Bagus. Masakannya juara banget, ya kan? Gak sia-sia datang ke sini. Gak sia-sia. Benar-benar berbakat di usia muda. Ikan masak kecap pedas ini. Kelihatannya biasa aja, tapi justru yang biasa itu susah bikinnya enak. Kamu masih muda, udah bisa masak. Ikan masak kecap pedas sena ini, masa depanmu cerah banget. Terima kasih pujiannya, Pak Han. Saya dengar dari Bos Kuo, kamu mau ikut kompetisi masak nasional.
Iya, betul-betul. Saya orang yang suka ngasih kesempatan, kamu berbakat banget. Saya kasih kamu 1 slot rekomendasi. Terima kasih, Pak Han. Tapi ikan masak kecap pedas ini enak sih enak. Cuma beda banget sama aroma yang tadi kita cium di luar. Beda banget. Aneh ya, beda. Bos. Semua tamu kita pada lari ke restoran Siulian sebelah. Apa? Maaf ya, ayo kita pergi. Pak Han, gimana kalau kita juga lihat? Ayo. Ada apa nih? Kok pada kesini? Kakak Sang baik banget, masakannya enak. Harganya juga diskon setengah. Oh, pantas aja. Ternyata mereka juga diskon setengah. Masakannya gak sebagus kita. Cuma pakai cara curang gitu. Tunggu. Ini dia aromanya. Tadi yang cium ya aroma ini. Jangan-jangan Kakak Sang yang masak ikan masak kecap pedasnya? Tapi gak mungkin. Katanya tangannya cedera gak bisa masak. Lagi pula dia gak sepintar itu masaknya. Ayo, ke dapur belakang. Pak Han. Gak mungkin. Kok bisa ada orang yang masaknya lebih hebat dari aku di sini? Ayo, kita juga lihat. Ayo, cepetan. Kalian ngapain? Ini dapur, kalian masuk ngapain? Keluar. Ini dia aromanya. Enak banget. Ini beneran ikan masak kecap pedas paling enak yang pernah aku makan. Dibandingin sama ikan masak kecap pedas tadi. Itu tadi sampah banget. Wangi banget. Gak nyangka ikan masak kecap pedas bisa sena ini, ya ampun. Xiao Su, cewek ini masaknya enak banget. Lebih enak dari banyak kok kita nama. Gimana? Pulang aja. Belajar sama dia. Aku mau belajar masak sama Miss. Pelayan. Sudah berhari-hari, belum ada kabar Ziwei. Tunang, pasti dia baik-baik aja. Siang, ayo makan dulu. Oke. Wah, wanginya enak banget. Permisi, ini pesanan Yusian Rosie? Iya, di sini enak banget. Pesan aja. Kami juga pesan Yusian Rosie. Siap. Tapi kokinya masaknya agak lama. Mohon maklum ya. Gak apa-apa, yang penting enak, aku tunggu. Silakan duduk di sini. Dia yang kamu temukan? Iya, Bu. Ada tamu lagi? Ini pesanan yang udah siap. Aku antar dulu ya. Antarkan. Wah, kamu beruntung banget, nemu orang berbakat. Terima kasih. Kak Sang, Pak Han itu wakil ketua asosiasi chef. Kalau dia bilang berbakat, pasti berbakat. Terima kasih. Dia gak bisa bicara, cuma orang bodoh. Berbakat apa? Bodoh. Dia gak bisa bicara. Hei pengemis, namamu siapa? Diam aja ya. Aku tanya, di mana kamu belajar masak? Aduh, tanganmu. Pantasan masaknya lama. Gini aja, mau belajar masak? Wahahaha Kak Sang, aku kira kamu punya rahasia, ternyata cacat. Hahaha. Xiao Su, Pak Kuo, kalian keterlaluan. Meski cuma bisa masak Yusiang Roussi, lebih enak dari masakan kalian. Kamu keluar. Semua keluar. Kamu keluar semua. Enak banget, rasanya. Coba kamu cicip. Sampai segitunya enaknya? Gimana? Gak mungkin, restoran kecil gini, mana ada koki yang levelnya setinggi ini. Aku rasa Yusiang Rosie ini. Cuma Ziwei yang bisa bikin. Keluar. Cepat keluar. Kalian tidak diterima di sini.
Jangan berharap bisa bangkit cuma mengandalkan pengemis busuk yang cacat itu. Dia cuma jago bikin Yusiang Rousey aja. Tangan udah cacat. Bisunya lagi. Aku lihat nih dia. Bisa bikin apa sih? Kalau nggak pergi, aku pukul nih. Kamu hebat ya. Tunggu aja. Ayo pergi. Mbak, mau tanya nih. Barusan kamu bilang, Koki yang bikin Yusiang Rousey ini cacat, dan tuli bisu juga. Menurut pengalamanku, tangannya pasti dipatahin. Sayang banget ya. Tangannya rusak segitu parah. Masakan masih enak. Kalau sembuh total, enaknya kayak apa tuh? Cedera kayak gini kan bisa diobati. Ke rumah sakit aja, pasti bisa sembuh. Cuma biayanya minimal 500.000. 500.000? Kayaknya kondisi mental Nona Ye juga nggak bagus. Kalau mau diobati, perlu biaya lebih banyak lagi. Dan harus cepat-cepat diobati. Nunggu beberapa hari lagi. Bisa-bisa nggak bisa sembuh total. Jie Sang, aku tahu kamu baik hati. Tapi yang nyakitin dia siapa aja nggak tahu. Jangan-jangan di belakangnya ada orang yang nggak boleh dilawan. Kamu bakal masuk masalah besar. Nggak bisa. Aku harus bantu dia. Aku suka banget masak. Aku selalu ngebayangin Master Koki jadi idolaku. Tapi, aku nggak berbakat. Tapi dia punya. Aku nggak tega lihat dia, masih muda udah jadi gini. Hati aku nggak tenang. Tapi warung kecilmu ini, harganya murah banget. Nggak untung sama sekali. Biaya pengobatannya pasti nggak cukup 500.000. Susah banget ya. Kayaknya dipukul orang. Jadi Koki Yusiang Rousey ini tangannya dipatahin. Mentalnya juga terganggu. Cedera parah banget. Kalau mau diobati, butuh biaya gede. Jarang ada orang yang berbakat kayak gini. Kalau dia sampai nggak bisa masak lagi karena hal kecil ini, rugi besar buat industri kuliner. Aku punya 500.000. Kasih ke dia buat biaya pengobatan. Waduh. Jezhang, ada biaya pengobatan. Ada tamu di luar. Yang kasih uang, cukup buat obati Nona Ye. Tamunya di mana? Mbak, ayo. Cepat kita ucapin terima kasih. Ayo. Aduh, Di dunia ini masih banyak orang baik ya. Baru berapa hari ini, tanganmu sudah hampir sembuh. Tapi, beberapa hari ini restoran kita kekurangan karyawan, nggak bisa masak hidangan utama. Kita siapin lebih banyak nasi kotak aja, sebanyak yang bisa kita buat. Ingat ya, jangan terlalu capek, hahaha. Aduh, datang. Akhirnya datang juga. Nasi kotak keluargamu emang enak banget. Satu-satu, jangan buru-buru. Nasi kotaknya masih banyak kok. Kak Sang, tempat yang kita renovasi itu hampir selesai. Aku dengar kompetisi pertama yang diadakan adalah kompetisi memasak nasional Siakuo. Aku dengar hadiah juara pertamanya 5 juta. Banyak banget ya? Iya, Koki keluargamu kan jago, daftar aja ikut kompetisi. Iya, siapa tahu bisa menang hadiah besar. Aduh, kita cuma jual nasi kotak. Mana bisa saingan sama para jagoan itu? Tapi, adik, terima kasih ya, hahaha. Sini, ambil. Aduh, habis terjual. Ayo, pulang. Tinggal 3 hari lagi, kompetisi memasak nasional akan dimulai. Setiap tahun sebelumnya, juara tahun lalu selalu diundang. Sebagai peserta unggulan yang langsung masuk final. Ye Ziwei seharusnya kali ini langsung ikut final. Tapi kali ini, Sudah kita cari-cari selama berhari-hari, masih belum dapat kabar tentang Shifu. Sepertinya dia nggak bisa ikut kompetisi memasak ini. beberapa hari ini aku akan berbanyak orang untuk mencari Ziwei. Kamu juga harus siap-siap, persiapkan diri untuk kompetisi. Ya, apapun yang terjadi dengan Shifu, aku pasti akan berusaha keras. Dapat hasil yang bagus, jangan sampai mempermalukannya. Tunggu. Aku kayaknya lihat Ziwei. Apa? Di mana? Di belakang sana. Ziwei. Bukan Ziwei. Kamu pasti jenius memasak yang baru muncul. Li Haoran, kan? Kamu putri sulung keluarga Jiang. Wah, nggak nyangka. Kamu kenal aku. Dari penampilanmu, kamu berencana ikut kompetisi memasak 3 hari lagi, ya? Menurutku, kamu nggak ngukur diri sendiri. Masih berhayal ikut kompetisi memasak. Aku tahu keluargamu yang punya beberapa master memasak. Tapi jangan sombong dulu. Aku sudah berguru pada Dewi memasak. Nanti kamu nggak bisa sombong lagi. Dewi memasak itu udah lama nggak tahu mati di mana. Hidup pun belum tentu bisa pegang wok. Kau masih berhayal ancam aku dengan dia? Iya,
Lagi pula, meski dia datang hari ini, aku tak takut. Nanti di kontes masak, akan kubuat kau lihat. Siapa koki sejati yang sebenarnya? Hah, Yang dia bilang tadi. Haoran, di kontes masak jangan tahan-tahan. Aku curiga wanita ini tahu kabar Ziwei. bagus. Pantas murid koki sejati. Ci, sampah. Masakan kali ini dibanding terakhir. Nggak ada kemajuan. Masak melulu cuma bisa bikin. Masakan level segini? Negara CMU, apa nggak ada lagi? Orang hebat seperti koki sejati? Nona Lisa, bukan cuma kamu, aku pun. Sejak hari itu cicipi masakan koki sejati. Makanan enak lain juga susah ditelan. Tapi sekarang, koki sejati sudah hilang berhari-hari, kita juga. Aku nggak peduli. Hari ini kubiarkan kau lolos. Tapi kalau semifinal levelmu masih kayak gini, atau kalian nggak bisa cari orang level koki sejati, maka investasi miliaranku ini jangan harap. Aduh Nona Lisa, gimana? Xiao Su yang terakhir kutemukan. Bibit paling potensial. Yah, dia juga kartu as rekomendasiku. Tapi sekarang, mulut Nona Lisa dimanjakan koki sejati. Nggak suka mereka. Kalau nggak bisa puaskan Nona Lisa, ketuaku ini mungkin juga nggak bisa lanjut. Aku malah ketemu satu. Bibit bagus lebih potensial dari Xiao Su. Siapa? Di mana? Dia orang bodoh. Tangannya juga cacat. Sekarang juga nggak tahu sembuh belum. Orang bodoh? Ketua Cheng kok bisa? Taruh harapan pada orang bodoh. Kau keluarga koki. Putri besar keluarga Jiang, Jiang Yingtong. Rupanya keluarga Jiangku beberapa tahun ini terlalu rendah hati. Orang dunia masak sampai nggak kenal keluarga Jiang. Haha, mana mungkin. Lihat, aku hampir lupa. Nona Jiang sudah langsung semifinal. Pertandingan berikut dia yang jaga, Nona Lisa pasti puas. Iya, masih ada Nona Jiang. Menurut kebiasaan, kalau Nona Jiang lolos final, harus langsung lawan koki sejati. Nanti kalau koki sejati nggak datang, bukannya berarti Nona Jiang asal lolos final, langsung juara kontes ini? Apa koki sejati? Meski dia datang di final, aku bisa kalahkan dia. Jiang Yingtong, jangan terlalu sombong. Babak selanjutnya adalah semifinal antara kau dan aku. Lewati aku dulu. Masih belum ada kabar dari Shifu? Tidak. Dulu keluarga Jiang kami terlalu rendah hati. Jadi Ziwei bisa mendapat julukan Dewi Masak. Dia bersembunyi. Pasti karena takut padaku. Kau. Hah. Gadis itu adalah jenius masak yang kubicarakan. Gadis yang jual nasi kotak tadi kemana? Oh, dia baru saja pergi. Pahan, dari ucapan Anda tadi, Anda pernah bertemu dengannya? Beberapa waktu lalu di sebuah restoran. Saya pernah makan tumis dagingnya. Wah, rasanya luar biasa. Sayangnya, saat saya kembali, restoran itu sudah tutup. Pemilik dan gadis itu tidak bisa ditemukan. Dia, pasti dia. Bagus, akhirnya ada kabar Shifu. Shifu, maksudmu, gadis tunarungu yang cacat tangan itu adalah Dewi Masak? Yang satu cacat tangan dan bodoh, yang satu bilang jenius masak. Yang satu bilang Dewi Masak. Kalian gila ya? Kamu. Haoran, kau pulang dulu dan bersiap-siap. Aku akan mencari lagi. Mungkin ada kabar tentang Ziwei. Om, nasi kotak ini bisa dijual ke saya? Berapa harganya? Saya bayar. Saya susah payah baru dapat. Berapapun bayarnya, tidak jual. Kamu. Ini dia. Rasanya persis seperti di restoran Xilian. Hari itu. Ziwei. Ternyata yang di dapur hari itu memang kau. Ziwei. Memang masakanmu. Tumis dagingnya luar biasa. Kalau kau ikut lomba, pasti bisa kalahkan Jiang Yingtong. Om, saya tanya lagi. Anda tahu gadis penjual nasi kotak ini tinggal di mana? Kenapa? Rebut nasi kotak belum puas, mau rebut orangnya juga? Bukan itu maksudnya. Saya cuma ingin bertanya. Kalau saya tidak kasih tahu, orang kaya sepertimu tidak akan pernah bisa temukan tempat seperti itu. Ada gang di sana. Di ujung gang, ada nasi kotak Xiulian. Ziwei.
Xiaodong, apa benar ada di sini makanan yang bisa membangkitkan nafsu makanku? Tenang saja ayah. Xiaoxi, dari lihat yang bukan ini, sungguh adalah makanan terlezat di dunia, pasti bisa menyembuhkan anoreksiamu. Aku mencium baunya, aku mencium aroma harum. Itu datang dari arah sana, cepat, bawa aku ke sana. Ini baunya. Cepat belikan aku makan. Siap? Ayah, kamu makan. Anoreksia sudah belasan tahun, kamu akhirnya mau makan. Ayah, apa yang terjadi padamu? Oh, dia sudah terlalu lama tidak makan kan? Dia tersedak. Untuk apa bawa air? Ini ada sup telur. Cepat berikan pada ayahmu untuk diminum sedikit. Bagus sekali, sup sudah diminum, bagus sekali. Ayahku sudah belasan tahun tidak makan dengan baik. Selama bertahun-tahun hanya bertahan dengan nutrisi cair. Kamu adalah pahlawan besar bagi keluarga kami. Ah, apa pahlawan tidak pahlawan? Kami berjualan di sini untuk dimakan orang banyak. Jika bicara soal terima kasih, kamu seharusnya berterima kasih kepada juru masak kami dengan baik. Cepat undang dia ke sini, aku akan bayar gaji tinggi untuk jadikan dia koki pribadi ayahku. Hei, nak cepat ke sini kemari. Ini adalah juru masak kami. Ziwei, apa kamu masih ingat aku? Aku Shen Yanli. Bagus, kamu bekerja dengan sangat serius. Kamu masih muda, bisa belajar memasak. Kamu adalah Shen Yanli? Dia memberikan reaksi. Dia bahkan bicara. Biasanya dia selain memasak, tidak pernah mau menanggapi siapapun. Dia bahkan memberikan reaksi. Kamu ingat aku? Ah, Tidak apa-apa, pikir perlahan, kita bisa pikir perlahan nanti. aku ingat. Ziwei, hari-hari ini, kamu sudah menderita banyak. Yanli. Terima kasih sudah terus mencariku. Hei, siapa kamu? Nona, aku bersedia memberikan gaji tinggi untuk memintamu menjadi koki pribadi ayahku. Kamu adalah Presiden Wang dari grup Wang kan? Apakah kamu tahu siapa dia? Dia besar. Hei, Meskipun aku tidak tahu siapa Nona ini, tapi aku tidak punya niat buruk. Ayahku belasan tahun yang lalu menderita anoreksia. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia mau makan. Makan Yusiang Rossi buatanmu. Tolong bantu ayahku ya. sebenarnya, kalian tidak perlu aku sebagai koki tetap. Aku punya cara lain untuk menyembuhkannya. Sungguh? Kau masih punya cara lain? Ayahmu sudah makan masakan ikan pedasku. Minum sup telurku, perutnya sudah terbuka. Sekarang bisa makan normal. Tapi, ayahku kan anoreksia. Tidak bisa makan makanan lain. Kau tidak mengerti maksudku. Maksudku, mulai sekarang, ayahmu cukup makan makanan sederhana. Alasan ayahmu kena anoreksia. Karena bosan makan makanan mewah. Nanti, roti kukus, acar, sawi putih tahu, yang sederhana saja. Aku jamin, dia tidak akan anoreksia lagi. Baiklah, aku coba. Ziwei, kau berbeda dari sebelumnya. Setelah mengalami banyak hal, baru aku tahu kenapa dulu merasa hidup begitu membosankan. Ternyata, baik hidup maupun memasak, yang sederhana itu yang terbaik. Oh ya, Ziwei. Kompetisi memasak final sebentar lagi. Sebagai juara sebelumnya. Apa kau akan ikut final? Iya, tapi kali ini, aku tidak mengejar teknik yang mewah atau hidangan yang aneh-aneh. Aku ingin dunia tahu, kesederhanaan itu yang nyata. Kak Zhang, Iya, terima kasih sudah merawatku sebelumnya. Setelah aku ikut kompetisi memasak, kita buka lagi restoran kita. baik. Aku pergi dulu. Ikut kompetisi memasak? Juara sebelumnya? Dia Dewi Masak? Dewi Masaknya Ziwei. Dewi masak? Berarti aku makan masakan yang dimasak langsung oleh Dewi masak? Pantas saja makanannya begitu lezat. Dewi masak. Dewi masak. Ayah, menurut dia, anoreksia ayah benar-benar bisa sembuh. Iya, pasti bisa. Aku akan makan roti kukus, nasi. Maaf ya, Kak Sang, mau tutup warung? Kok hari ini cepat sekali?
Dewi Masak akan ikut kompetisi memasak. Ini kesempatan langka. Aku mau nonton dia lomba langsung. Iya, Dewi Masak turun langsung ikut lomba. Aku juga mau nonton. Ayo ayo. Ayah cepat, kita juga nonton lomba Dewi Masak. Baik, kita juga pergi. Ini dia, Hiroshima Love, ini Lee Hauran. Dipelajari dari Master Chef, Hiroshima Love, yang asli. Apa-apaan ini? Kamu yang bikin masalah? Sendiri nggak bisa pakai Hiroshima Love, ada urusannya sama aku apa? Waduh. Ternyata, cuma Master Chef yang bisa bikin jurus ini. Sempurna banget. Lee Hauran ini bolak-balik cuma. Nggak bisa belajar jurus Master Chef, bikin kecewa. Umumkan aja, pertandingan ini dimenangkan Jiang Yingtong. Kalau gitu, bukannya Jiang Yingtong bakal jadi juara tahun ini? Saya umumkan, Jiang Yingtong menang. Karena juara bertahan, Master Chef nggak bisa hadir. Jadi Jiang Yingtong nggak perlu ikut final, langsung menang. Juara kompetisi masak tahun ini adalah... Tunggu dulu. Master Chef, itu Master Chef. Ternyata dia Master Chef, pantas aja. Ketua Cheng, Nona Lisa, Bos Han, nggak telat, kan? Nggak telat. Ye Ziwei, beraninya kamu sekarang mengacaukan rencanaku. Jiang Yingtong, mau jadi juara? Mau jadi Master Chef? Lewati aku dulu. Oke deh, di depan banyak orang ini, aku bakal bikin kamu turun sendiri dari panggung. Serahkan gelar Master Chef Ke aku, Oke, baiklah. Saya umumkan final kompetisi masak ke-10. Dimulai. Apa sih yang dialami Master Chef? Kondisinya kok kelihatannya parah banget? Sekarang udah lumayan. Waktu pertama ketemu, pegang sendok aja nggak stabil, loh. Kalau menurut kamu gitu, Master Chef? Juga susah ngalahin Jiang Yingtong, ya? Dua orang ini beneran mau bertanding? Yang satu ini kelihatan kelas master. Sementara dia, tekniknya agak kasar, ya. Kasar? Kamu udah coba masakannya? Enak nggak? Ini mau bikin Yu Xiang Rousi, kayaknya. Waktu pertama kali lihat, dia juga bikin Yu Xiang Rousi. Jangan-jangan, Master Chef sekarang cuma bisa masak satu hidangan? Jiang Yingtong bikin salmon truffle hitam dengan salad telur puyuh. Ini hidangan terkenal dari barat. salmon ditambah aroma minyak zaitun, sungguh luar biasa. Nona Jiang memang pantas jadi penerus keluarga chef. Bos, ini kan Kak Zhang yang dulu dibawa pulang? Pengemis itu? Dia, pengemis buta dan bodoh. Bisa saingan sama Nona Jiang? Kau bilang dia pengemis? Kakak Sang bilang dia dewa masak loh. Kok jadi pengemis? Jujur aja, masakannya enak sih, tapi dibanding Nona Jiang, gerakannya lambat dan kaku, bahannya juga nggak sebagus punya Nona Jiang, mana kayak dewa. Aku juga ragu omongan Kak Sang, pasti dilebih-lebihin. Ini emang cuma masakan cuma agak bagus. Koki wanita biasa aja. Sudah selesai. Karena sudah siap, silakan penonton jadi juri, cobain dulu. Masih Yu Xiang Rousi. Aku mau salmon ini, kelihatan mewah. Salmon plus minyak zaitun, manis gurih nggak bikin enek. Benar-benar lezat, belum pernah makan. Makanan luar negeri begini, luar biasa. Katanya dia dewa masak. Kok nggak ada yang makan masakannya? Iya, rupanya kalian anggap dia palsu. Dewa masak jadul cuma bisa bikin. Masakan murahan, mau saingan apa? Bodoh, Masakanmu nggak ada yang mau makan. memalukan banget. WK. Aku coba sesuap, lihat ya. Aduh jijik banget, mau apa sih? Enak banget. Dibanding Yu Xiang Rousiku, punyaku sampah. Segitunya? Aku coba. Nggak berlebihan, ini Yu Xiang Rousi. Ternak yang pernah kumakan. Tanpa perbandingan, nggak tahu jeleknya. Tadi salmon apa keledai liar. Lumayan sih awalnya, cuma sensasi baru. Ini nggak pernah bosen, kasih satu, aku juga.
Pernah makan brokoli goreng Dewa masak. Rasanya ngalahin semua makanan enak yang pernah kumakan. Gak nyangka ada Yuxiang Rouxi lebih enak lagi. Masa sih? Dia kan udah idiot, tangannya patah. Masa bisa masak enak? Lezat. Memang enak, tapi masakanku juga nggak jelek. Kok kalian kasih nilai setinggi itu? Karena kau terlalu fokus sama yang mewah. Makanan paling biasa malah dibuat jadi sesuatu yang gak terjangkau. Lihat kan, anoreksia ayahku selama belasan tahun. Itu karena terlalu banyak makan makanan mewah, salmon ini. Truffle hitam, sesekali makan terasa segar, enak. Tapi bisa tiap hari makan, masakan ini meski sederhana. Bahan-bahannya biasa, tapi semakin biasa masakannya, semakin sulit membuatnya dengan baik. Bagus, makan masakan ini. Seolah mengembalikanku ke beberapa tahun lalu, saat ibuku masih ada. Setiap aku pulang, dia selalu buatkan masakan ini. Meski sederhana, tapi ada perasaan terdalam di dalamnya. Kata-katanya bagus sekali, memang perasaan seperti itu. Terakhir makan, Phoenix menyambut matahari, buatan Master Koki, itu luar biasa. Tak disangka kali ini, daging sapi pedas manis, kembali ke kesederhanaan. Seperti kehidupan biasa, sederhana dan murni. Kehidupan yang biasa, kembali ke kesederhanaan. Rupanya yang kukurangi adalah ini. Aku kalah. Yesi Wei, kenapa aku kalah lagi darimu? Kamu tidak hanya kalah pertandingan, tapi juga kehidupan. Kami sudah tahu, kamu hanya menyakiti Ziwei. Sudah mengumpulkan cukup bukti. Kamu tunggu saja dihukum sesuai hukum. Jiang Yingtong, kamu sama sekali tidak sadar, demi menang kalah. Sampai menyakiti orang lain. Sang Xiulian, kenapa kamu begitu menyebalkan? Dulu menemukan Xiao Su. Sekarang menemukan Dewa Masak, keberuntunganmu memang luar biasa. Hanya karena aku baik hati, jadi, baru ada sedikit keberuntungan. Baiklah, aku umumkan, Ye Siwei. Untuk keempat kalinya berturut-turut, juara turnamen masak. Ayo, pulang lanjutkan bikin nasi kotak kita. Baik. Kita bersama-sama. Master Koki tunggu aku masih ada investasi 20 miliar untuk dibicarakan denganmu. Aku juga mau investasi di bisnis nasi kotakmu. Master Koki,